Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki beragam ekosistem, sehingga bahan pangan pokok juga beragam. Dalam PP nomor 68 tahun 2002 dan Perpres nomor 22 tahun 2009 menjadi acuan bahwa perlu dilakukan pemanfaatan bahan pangan lokal sebagai alternatif makanan pokok selain beras. Jagung merupakan komoditas yang perlu dipertimbangkan karena memiliki peluang yang besar untuk dikembangkan sebagai bahan pokok. Produk jagung yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat perkotaan umumnya dalam bentuk basah dengan kulit, sedangkan di pedesaan umumnya berbentuk pipilan. Produksi jagung di Indonesia selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Menurut Badan Pusat Statistik, produksi jagung tahun 2014 mencapai 19 juta ton dan terus mengalami peningkatan, hingga pada tahun 2018 produksinya mencapai 30 juta ton. Sedangkan di Tuban, produktivitas jagung rata-rata per tahun mencapai 693.163 ton. Diversifikasi pangan pokok dengan jagung sebagai alternatif selain beras adalah dengan nasi jagung. Nasi jagung instan merupakan salah satu inovasi produk olahan jagung yang memudahkan konsumen untuk mengkonsumsinya. Pabrik yang akan memproduksi nasi jagung instan bernama PT Gold Cornesia. Nasi jagung instan merupakan produk pangan instan berbahan dasar jagung berbentuk granulat tanpa penambahan pewarna ataupun pengawet. Produk tersebut bernama Corn, tersedia dalam ukuran 250 gram dan 1 kilo. Kemasan primernya menggunakan aluminium vakum dan standing pouch, dan kemasan sekundernya menggunakan karton, dengan masa kadaluarsa 13 bulan. Target dan strategi pemasaran produk dilakukan dalam 3 tahap. Yang pertama, jangka pendek. Pemasaran dilakukan di pemukiman penduduk terdekat pabrik dengan menjangkau pasar tradisional dan toko-toko. Yang kedua, jangka menengah. Pemasaran diperluas dengan menjangkau minimarket dan supermarket dan juga melalui website serta kota-kota di Jawa Timur, Semarang, Jakarta, Balikpapan, dan Bali. Kemudian yang ketiga, jangka panjang. Pemasaran diperluas dengan menjangkau supermarket di seluruh kota besar di Indonesia dan dipersiapkan untuk ekspor ke negara Malaysia, Belanda, Thailand, dan London. Penetapan lokasi PT Gold Cornesia didirikan di wilayah Tuban, Jawa Timur, tepatnya di Kecamatan Semanding. Lokasi tersebut dipilih karena yang pertama, mudahnya akses dalam memperoleh bahan baku, karena wilayah tersebut merupakan penghasil produk jagung yang tinggi, yakni rata-rata per tahun sebesar 693.163 ton. Yang kedua, untuk akses transportasi, Kabupaten Tuban dilewati oleh Jalan Pantura, yang merupakan jalan besar penghubung antar provinsi. Hal tersebut sangat memudahkan untuk transportasi bahan baku maupun distribusi produk. Yang ketiga, penetapan lokasi didasarkan pada areal yang dekat dengan sumber air, sehingga persediaan air cukup untuk perusahaan. Kemudian yang keempat, tersedianya sumber daya listrik untuk menunjang proses produksi. Yang kelima, ketersediaan tenaga kerja. Jumlah pencari tenaga kerja tahun 2020 sebanyak 5.091 orang. Selain itu, UMR tersebut tergolong lebih rendah dibanding kota industri lain di Jawa Timur. Dengan tenaga kerja melimpah dan UMR yang lebih rendah dari kota lain, hal tersebut membuat peluang bagi suatu perusahaan untuk meminimalkan biaya pengeluaran. Bahan-bahan yang digunakan dalam proses produksi Recon yang pertama, biji jagung dengan kadarnya sudah terpipil, kemudian NaOH digunakan dalam perendaman, kemudian air yang digunakan dalam proses produksi, higien karyawan, serta sanitasi. Biji jagung yang digunakan adalah biji jagung jenis gigi kuda atau dencon dan mutiara atau filmcorn. Syarat biji jagung yang digunakan adalah kadar airnya 14-17% dan proses produksi Recon. Proses produksi Recon ini sendiri yang pertama dengan bahan baku yang akan disimpan dalam cold storage. Kemudian sortasi awal. Kemudian perendaman yang dilakukan dengan larutan NaOH sebesar 6%. Selanjutnya direbus. Kemudian dilakukan pengeringan agar mikrobanya mati. Kemudian dilakukan grading atau pemisahan biji yang
tidak diinginkan. Selanjutnya dilakukan pengemasan dengan menggunakan packer mesin. Nah, berikut ada diagram blok recon. Nah, setelah mengetahui proses produksi, lanjut ke neraca masa produksi recon. Yang pertama, yaitu pada proses sortasi, jagung pipil kotor yang masuk sebanyak 845,42 kg. Dan setelah disortasi, menghasilkan jagung bersih sebanyak 841,19 kg dan kotoran sebanyak 4,23 kg. Selanjutnya yaitu pada proses kedua, perendaman. Jagung pipil hasil sortasi kemudian masuk sebanyak 841,19 kg, ditambah air sebanyak 2.523,57 kg, dan NaOH sebanyak 151,41 kg. Dan setelah proses perendaman, adapun yang keluar yaitu jagung tanpa kulit sebanyak 807,54 kg, dan larutan NaOH sebanyak 2.674,98 kg dan kulit yang terkelupas yaitu sebanyak 33,65 kg. Masuk ke proses ketiga yaitu penggilingan. Nah, jagung tanpa kulit tadi sebanyak 800,54 kg digiling dan ketika keluar masanya menjadi beras jagung sebanyak 554,78 kg, bekatul sebanyak 162,48 kg dan tepung jagung 900,23 kg. Adapun bekatul dan tepung jagungnya ini nanti akan keluar sebagai hasil samping. Selanjutnya yaitu masuk proses ke pengayakan, di mana beras jagung sebanyak 554,78 kg kemudian diayak dan beras jagung yang lolos sebesar 540,91 kg dan yang tidak lolos yaitu sebanyak 13,87 kg. Beras yang tidak lolos ini nanti dia akan dimasukkan lagi ke penggilingan. Selanjutnya yaitu proses perebusan. Beras jagung yang awal tadi sebesar 540,91 kg ditambahi air sebanyak 2.163,64 kg. Dan ketika setelah direbus yaitu menjadi beras jagung matang sebanyak 891,18 kg dan air perebusan yang terbuang yaitu 1.813,37 kg. Beras jagung yang matang ini nanti selanjutnya yaitu ke proses pengeringan. Nah, pada proses pengeringan ada pun masa yang masuk yaitu beras jagung matang sebanyak 891,18 kg dan setelah dikeringkan menjadi beras jagung instan yaitu 514,14 kg dan air yang keluar sebanyak 377,04 kg. Nah, beras jagung instan akhir ini kemudian masuk ke proses pendinginan, di mana pada proses pendinginan tidak terjadi perubahan massa, hanya terjadi perubahan suhu. Dan beras jagung ini yaitu sebanyak 514,14 kg dan pada saat keluar massanya tetap sama yaitu sebesar 514,14 kg. Beras jagung ini selanjutnya ke proses sortasi. Beras jagung 513,11 ini yang lolos, sedangkan untuk yang kotoran dia sebanyak 1,03 kg. Setelah kita mengetahui neraca massa dari produksi recon, selanjutnya kita melakukan perhitungan neraca panas dari produksi recon. Neraca ini berfungsi untuk mengetahui biaya yang diperlukan untuk memproduksi recon tersebut. Adapun secara umum, persamaan energi yaitu Q masuk sama dengan Q keluar. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel 4 yaitu perhitungan neraca produksi recon. Suatu perusahaan akan membutuhkan mesin dan peralatan guna menunjang produksi dari sebuah perusahaan tersebut, tak terkecuali industri pengolahan pangan. Oleh karena itu, Cornesia menggunakan mesin dan peralatan sebagai berikut. Spesifikasi peralatan yang pertama, mesin utama produksi, timbangan digital, fungsi alat mengukur massa bahan dan produk yang telah siap dipasarkan. Yang kedua, ada corn storage atau silo yang menyimpan jagung sebelum diproduksi agar terhindar dari kontaminasi kotoran dan serangga. Yang ketiga, ada corn sorting mesin untuk menghilangkan kontaminasi kotoran, serangga, logam, bahan pengotor lainnya. Yang keempat, ada soaking mesin yang bertujuan untuk perendaman biji dan penyucian otomatis untuk menghasilkan jagung yang bersih dari kulit. Yang kelima, ada roller mill yang tujuan untuk memperkecil ukuran biji jagung. Yang keenam, ada trommel screen, yaitu bertujuan untuk memisahkan pecahan biji jagung dari bahan pengotor. Yang ketujuh ada steam machine yang bertujuan untuk
alat perebusan jagung untuk melunakkan jagung. Yang ke-8 ada conveyor yang berfungsi sebagai menurunkan kadar air di biji jagung. Yang ke-9 ada cooler conveyor yang bertujuan untuk menurunkan suhu biji jagung setelah pemanasan. Yang ke-10 ada grading mesin atau sorting mesin yang berfungsi untuk mengklasifikasikan jagung berdasarkan mutu biji jagung. Yang ke-11 ada packaging mesin yang bertujuan untuk memasukkan produk cornetsia atau beras jagung ke dalam kemasan. Yang ke-12 adalah box sealer yang bertujuan untuk merekatkan kemasan box. Yang ke-13 ada karton flow rack yang bertujuan untuk menyimpan produk yang telah dikemas. Peralatan pelengkap yang lainnya yaitu ada crane conveyor yang berfungsi untuk memindahkan biji produk dari suatu tempat ke tempat lainnya. Yang kedua ada conveyor yang berfungsi untuk memindahkan barang ke tempat lain. Yang ketiga ada water tank untuk penyimpanan air. Yang keempat ada palet yang berfungsi untuk meletakkan barang sehingga barang tidak bersentuhan langsung dengan lantai. Yang kelima ada forklift yang bertujuan untuk alat angkut dalam pemindahan barang. Kemudian ada peralatan pendukung seperti truk dan mobil